Kepo nggak sih influencer kan katanya tuh penghasilannya banyak. Nah itu dikenain pajak apa enggak nih? Itu kena pajak juga nggak? Kenapa sih barang itu sekarang dijadikan objek pajak? Karena di pekerja bebas ini tuh ada yang namanya skema NPPN. Karena tarif ini supaya kita mendapatkan penghasilan neto. Influencer juga harus paham nih pengenaan pajak terhadap penghasilan yang didapatkan, baik itu penghasilannya berupa materi maupun berupa barang atau endorsement tadi. Mbak Anci Lasonia, apa kabar? Baik Mas, gimana Mas Givari kabarnya? Baik juga dong. Nah, kawan Sam, di kesempatan Tech Sam Talks kali ini juga kita akan bahas topik yang seru banget dan pastinya relate sama kawan Sam. Dan lagi happening juga nih, soalnya kita akan bahas tentang influencer dan tentunya Tech Sam sudah menghadirkan Mbak Anci Lasonia, wanita yang pintar, cantik, luar biasa lah ilmunya, dan kita akan membahas bagaimana pengenaan pajak terhadap influencer, betul ya Mbak Chania ya? Bener banget Mas. Jadi pasti banyak banget nih kawan Sam yang kepo nggak sih influencer kan katanya tuh penghasilannya banyak. Nah itu dikenain pajak apa enggak nih? Nah betul, karena juga sekarang pasti kawan Sam banyak banget yang ngelihat peluang untuk menjadi influencer, dapat cuan cuman bikin konten doang, dan tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana sih konsep perpajakannya ya, betul ya Mbak Cila ya? Bener banget Mas Givari. Oke, karena sekarang juga lagi muncul nih sosial media baru, platform baru nih, ada thread nih, seru banget nih Mas. Ngikutin katanya ngikutin Twitter nih. Menurut Mbak Cila sebagai pengamat media sosial ini seperti apa Mbak? Jujur aku sendiri belum coba thread ini ya, karena banyak banget isu-isu kayak aduh mirip tuh sama media sosial yang lain gitu kan. Nah tapi kata teman-teman aku sih yang udah mulai download aplikasi ini emang sebenarnya agak mirip gitu. Cuman pasti ya namanya juga media sosial ada yang berbeda lah sedikit-sedikit gitu. Tapi pastinya influencer juga kemarin sih waktu booming juga diboomingkan oleh mereka juga, langsung pada terlihat FOMO sih kalau menurut aku sih, langsung pada menggunakannya untuk bikin konten di sana, kemudian di repost di Instastory-nya ya. Dan tentunya juga dengan adanya platform baru ini juga semakin menunjukkan bahwa peluang untuk menjadi influencer itu semakin besar ya Mas Ilayan. Kegiatan ya endorsement atau paid promote dan lain sebagainya juga semakin menguntungkan nih buat kedua belah pihak, baik bagi brand-brand yang memulai usahanya dan butuh untuk dipromosikan produknya maupun influencer. Dan sekarang influencer juga udah mulai aneh-aneh kontennya Mbak. Iya, sangat kreatif ya. Random gitu ya. Iya, ada tukang cilung ya, ada tukang cilok ya, bikin konten tiba-tiba dapat endorse ya. Iya. Nah, ini luar biasa banget nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga influencer dan kadang cuman nerima duit doang gitu ya. Nah, kadang perlu juga nih untuk mendapatkan insight perpajakan. Nah, di sini kan Mbak Cila sebenarnya profesinya apa sih? Mungkin dikenalin dulu nih, kalau saya sudah tahu ya, cuman dikenalin dulu nih ke kawan saya, sebenarnya promosinya apa, kegiatan sehari-harinya apa? Mungkin aku kenalan dulu kali ya, belum sempat kenalan nih dari tadi, udah seru-seruan bareng Mas Givari. Wah, baru berapa menit ya seru-seruan. Oke, halo semuanya, halo kawan Sam, perkenalkan aku Anci Lasonia sebagai tax researcher di taxsam.co. Oke, tax researcher gitu ya, jadi meriset tentang peraturan-peraturan perpajakan yang terupdate dan lain sebagainya gitu ya. Oke, Mbak Cila. Nah, sebelum kita bahas nih, aku mau samakan persepsi dulu nih, dan definisi mengenai influencer itu sendiri apa nih? Kalau menurut pencarian aku dari berbagai sumber, influencer ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, dihipnotis gitu ya, dipengaruhi. Jangan dong, nanti kena tipu kalau dihipnotis. Nah, dengan punya kemampuan mempengaruhi orang lain ini, maka biasanya keuntungannya tuh cukup besar. Jadi lebih ke arah bisnis gitu. Nah, mungkin kawan saya banyak nih lihat influencer-influencer yang terkenal di Indonesia, banyak banget kan. Misalkan sekarang ada Tasya Farasya, itu influencer beauty influencer gitu, ada Rachel V-nya, ada mom influencer juga sekarang. Terus
ada influencer yang di kuliner, Next Carlos, terus Makan cuy. iya kan coy. Terus banyak Fadil Jaidi beserta bapaknya. Bapaknya juga termasuk influencer ya sekarang. Iya. Bukan Jadi doang ya. Bener banget. Sampai buka restoran kan bapaknya tuh, warung bakso. Nah mereka itu semua influencer. Jadi mereka apa yang mereka gunakan, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka lakukan itu bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia gitu. Seolah-olah yang nonton itu yang suka terhadap mereka itu ingin menggunakan apa yang mereka gunakan, gitu, ingin menggunakan apa yang mereka pakai, ingin mengkonsumsi apa yang mereka konsumsi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari menjadi influencer itu apa sih potensi pendapatan atau penghasilan yang bisa didapatkan oleh influencer tersebut gitu? Dari influencer misalkan nih kita coba lihat dari media sosial Instagram itu banyak banget pasti kawan saya melihat paid promote. Nah paid promote ini kan misalkan brand X gitu meminta influencer A untuk mengiklankan produknya. Nah itu nanti dibayar nih secara tunai gitu, itu paid promote. Abis itu YouTuber itu kan ada subscriber, ada viewersnya. Nah itu bisa ada gajinya dari YouTube sendiri setahu aku gitu. Ada AdSense-nya gitu ya. Iya, sesuai engagement-nya juga kan. Dan ada iklan-iklan juga di YouTube ya kan. Nah, itu juga ada penghasilan itu untuk atas iklan tersebut gitu. Jadi pemasukan untuk si YouTuber tadi gitu ya. Pemasukan buat YouTuber. Terus ada juga nih yang sekarang lagi hot banget di topik perpajakan tuh endorsement. Oh, endorsement sama paid promote itu beda ya? Beda. Kalau endorsement tuh ya kita mau samain persepsi lagi sih ya. Siapa tahu aku cuman mendefinisikan sesuatu berdasarkan apa yang aku kira gitu. Ternyata emang sejatinya seperti apa sih endorsement itu? Ternyata beda ya sama paid promote ya. Iya, kalau misalnya paid promote itu lebih ke uang tunai. Apanya? Bayarannya? Iya, pembayarannya, penghasilannya. Kalau misalkan endorsement itu barang. Jadi misalkan produk brand apa gitu, brand X mau minta influencer A itu mengiklankan si produknya. Nah, produknya itu nanti dikasih ke influencernya, tapi produk itu aja gitu. Dan nggak dapat duit lagi. Nggak dapat duit. Itu endorsement. Oke, jadi beda ya sama paid promote ya? Iya, beda. Oke, kalau paid promote ataupun AdSense ataupun penghasilan yang didapatkan influencer dari platformnya gitu ya, misalnya tadi YouTuber dapat duit langsung dari YouTube-nya, kemudian juga yang influencer di Instagram dapat bayaran atas paid promote-nya, itu kan pasti kena pajak gitu ya. Mungkin detailnya kita akan bahas juga nih, tapi yang paling pertama ingin aku bahas dan tanyakan itu kalau misalnya tadi bayarannya berupa barang atau endorsement tadi, itu kena pajak juga nggak? Jangan-jangan misalnya nih saya dapat barang hasil endorsement, ya udah barang mau dipajakin gimana gitu kan, ya udah kita tenang-tenang aja, tapi nanti di akhir tiba-tiba ditagih kan repot juga gitu. Nah sebenarnya dapat dikenain pajak nggak atau bebas pajak mah? Itu jadi gini, ada beberapa perubahan undang-undang di perpajakan. Nah sebelum undang-undang sekarang itu UHPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Biar harmonis tuh undang-undangnya gitu. Iya, Karena sebelumnya nggak harmonis gitu. Iya harus harmonis dong. Maksudnya kalau nggak berantem terus. Oke, lanjut. Nah sebelumnya itu UU 36 tahun 2008. Nah ini tuh Natura itu belum dijadikan objek pajak. Oh ya, Natura itu barang. Jadi barang itu dipersamakan dengan Natura gitu. Natura itu penghasilan berupa barang. Kalau di bahasa perpajakan. pajaknya Natura ada ya? Gitu. Iya, bahasa pajaknya Natura gitu. Nah sebelum UU HPP ini itu barang itu belum dijadikan objek pajak karena di undang-undangnya bilang Natura tuh bukan objek pajak gitu. Berarti sebelumnya ketika gue influencer, misalnya aku influencer gitu ya, ketika dapat bayaran barang itu ya udah gitu, nggak kena pajak gitu. Nggak kena pajak. Ya, tapi sekarang Setelah UU HPP tahun 2022, terus kemarin baru aja nih Juni ini kalau nggak salah keluar peraturan pelaksananya. Nah itu Natura dikenakan pajak karena Natura itu objek pajak. Baru gitu. Juni ini? Iya, baru Juni ini untuk peraturan pelaksanaannya. Oke, jadi mentang-mentang sekarang kegiatan endorsement semakin banyak ya, jadi dipajakin juga nih. Ya, karena DJP pintar ya, Mas ya, ada peluang gitu. Ada peluang bisa dipajaki langsung aja. Tapi tetap kita harus taat pajak, dan yang paling penting mungkin kita belajar sih bagaimana sih penerapannya, dan karena kalau sudah menjadi peraturan kita juga nggak bisa apa-apa ya.
Dan kita juga lihat lagi apakah ada konsep keadilan di sana. Jangan main hakim aja nih pemerintah pajak ini mentang-mentang banyak influencer sekarang. Tapi kita lihat sisi positifnya juga mungkin ya, karena selama tidak merugikan dan menyusahkan gitu ya, tidak memberatkan dan perhitungannya bijaksana, menurut aku sih perlu untuk diketahui dan untuk ditaati seperti itu. Karena kita juga hidup di negara yang memiliki hukum lah ya. Iya, merupakan salah satu hak kita lah sebagai warga negara Indonesia gitu. Oke, jadi kalau misalnya dapat barang itu kenanya berapa persen gitu? Atau ada hitungan khususnya gitu? Misalnya tadi aku misalnya influencer skincare gitu ya, laki-laki juga nggak apa-apa pakai skincare gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian dapat barang nih, masker lah gitu, harganya berapa, 100.000 gitu, anggaplah gitu. Nah itu ada perhitungannya tersendiri atau gimana? Ada, jadi tadi mungkin balik lagi ya ke kenapa sih barang itu sekarang dijadikan objek pajak. Karena sejatinya dalam perpajakan itu seluruh tambahan kemampuan ekonomis itu merupakan penghasilan. Nah, penghasilan dikenakan pajak, ya kan. Nah, karena itu si barang ini, natura ini tuh dianggap sebagai penghasilan juga walaupun dalam bentuk barang, karena barang ada nilainya kan. Betul. Makanya itu dianggap sebagai penghasilan gitu. Nah, terus untuk skema perhitungannya sebenarnya gak jauh beda dengan skema perhitungan pajak penghasilan yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalkan yang tadi dari contoh Mas Givari, skincare gitu. Mas Givari dapat skincare 100.000. Nah, nantinya ada 2 kesepakatan nih, Mas Givari sebagai influencer. Apakah si pemberi kerjanya itu akan memotong pajak, atau misalkan pemberi kerjanya itu nggak memotong pajak, jadi Mas Givari yang harus memotong pajak sendiri gitu. Nah, kalau misalkan pemberi kerjanya dia motong pajak, nah nantinya penghasilan Mas Givari ini misalnya 100.000 ya skincare-nya. Nah, tinggal ada tuh namanya tarif pajak penghasilan. Itu tuh 5% dari itu 0 sampai 60 juta. Nah, misalnya 5% dikali 100.000 itu 0 sampai berapa? 60 juta. Untuk nilai barang yang diterima yang harganya gitu ya, berarti ya nilainya itu 0 sampai 60 juta kena 5% gitu. 5%. Kayak misalnya yang 100.000 tadi gitu. Ya, jadi Dikali 5%. 5% dikali 100.000. Nah, itu berapa tuh? Berarti 5.000-nya pajak yang harus dipotong si pemberi kerja ini gitu. Okay. Nah, nanti pas dipotong, pemberi kerjanya harus memberikan bukti potong ke Mas Givari. Pemberi kerja ya brandnya gitu ya. Perusahaannya ngasih bukti potong ke Mas Givari buat apa? Supaya Mas Givari punya bukti nih pajaknya udah dipotong sama perusahaannya. Karena banyak banget nih, temen aku juga ada influencer gitu ya. Ya saya belum jadi influencer, jadi bangga-banggain temen dulu ya. Misalnya temen aku juga kemarin ada yang ngeluh gitu kan. Wah, mau lapor pajak karena ini tahun pertama dia dapat penghasilan jadi influencer gitu ya, mau bayar pajak ribet banget gitu. Karena dia sering endorse tapi dia nggak tahu ini barang endorse itu udah dipotong pajaknya sama brandnya atau belum, itu kan jadi ribet juga gitu. Jadi solusinya itu kita minta bukti potongnya ya berarti. Iya, kita pertama-tama harus tahu dulu nih kesepakatannya siapa yang bakal nyetor pajaknya. Confirm dulu gitu ya, Ya, ketika dapat barang. Oke, aku dapat barangnya. Nanti ini pajaknya gimana gitu ya? Karena ini udah ada peraturan baru gitu ya. Kayak misalkan aku terima bersih apa gimana nih? Kalau terima bersih kan berarti nggak harus ngurusin pajaknya lah gitu. Atau iya dapat endorse tapi nanti yang nyetor pajaknya, bayar pajaknya aku sendiri gitu sebagai influencer gitu. Nah, habis itu kalau misalkan si perusahaannya yang memotong pajaknya, yang menyetorkan pajaknya, nah tapi si influencernya ini tuh harus melaporkan lagi di SPT tahunan di akhir tahun. Kenapa? Supaya nanti nggak kena nih, misalkan DJP tiba-tiba ngirim surat, gimana nih endorsement belum, pajaknya belum dipotong. Nah, jadi bukti potong tuh sangat-sangat penting gitu buat bukti kalau ini tuh udah dipotong loh sama si pemberi kerjanya, si perusahaannya gitu. Jadi untuk lebih memudahkan influencer gitu ya, karena kan influencer mungkin manajemennya belum ada dan lain sebagainya, itu kalau kalian mandiri influencernya, jangan lupa ketika dapat endorsement, atau ini juga berlaku untuk pembayaran yang berupa uang materi gitu.
Pembayaran yang berupa uang juga berlaku. Oke, jadi apapun bayaran yang teman-teman terima itu jangan lupa untuk minta bukti potong tadi ya. Bener banget. Oke, kita tanya dulu ini siapa nih yang motong yang ngurusin pajaknya gitu ya, gampangnya ngurusin pajaknya siapa. Kalau misalnya dari perusahaan, kita minta bukti potongnya mana dan jangan sampai hilang gitu ya. Iya. Dan itu akan dilaporkan di akhir tahun. Iya, di SPT tahunan. Oke. Terus sebenarnya berarti untuk pajak influencer tuh hanya itu saja gitu. Jadi ketika mendapatkan penghasilan itu dipotong 5% gitu. Atau ada lagi yang lain-lain? Mungkin gini ya. Kan tadi yang udah aku singgung nih, influencer. Nyinggung siapa? Ini Ada Mas yang Givari tersinggung? ya. Oke. Aduh, jadi lupa jadi mau ngomong apa. Sorry lanjut. Jadi influencer ini kan nantinya dapat penghasilan gitu, mau endorsement atau uang. Nah ini kan biasanya satu influencer banyak ya, dari brand apa gitu, lebih dari satu brand. Nah nantinya di SPT PPH tahunan, SPT pajak penghasilan tahunan ini akan dikompil nih semua penghasilannya untuk dihitung dong apakah pajak yang harus dibayarkan ini kurang atau lebih gitu. Dikompil gitu. Iya, dikompil. Kompel tuh yang kayak tanda lahir gitu ya, yang buat. Saya nggak mau jawab ya. Tompel gitu biar seru gitu, nyaut gitu kalau bercanda itu gitu loh. Oke, baik Mas Givari. Kayak habis ditompel ya, dikompel gitu ya, habis dikompel gimana? Habis dikompil nanti akan dihitung kembali. Nah, untuk penghitungan kembalinya ini pemerintah ngasih pilihan nih ke influencer. Jadi di perpajakan influencer ini termasuk ke pekerja bebas. Nah, iya pekerja bebas tuh aku juga mau nyinggung nih. Waktu itu ramai tentang pekerja seni gitu kan. Nah, itu tuh katanya dibedain itu kan, ada hak khusus gitu untuk para pekerja seni, penyanyi, pelukis gitu ya, ataupun yang influencer juga kan, dia berkarya dan itu suatu seni gitu, dan itu ada kekhususan gitu ya. Nah, itu pekerja bebas tadi gitu ya. Jadi pekerja bebas tuh banyak gitu. Nah salah satunya adalah si pekerja seni ini. Oh, pekerja seni itu merupakan salah satu dari pekerja bebas. Iya. Oke, lanjut. Nah di pekerja bebas ini tuh ada yang namanya skema NPPN. NPPN. Iya, jadi itu singkatan dari norma perhitungan penghasilan neto. Penghasilan neto. Jadi kalau NPPN ini tuh memperbolehkan si pekerja bebas, si pekerja seni ini untuk menghitung penghasilan neto mereka dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, maksudnya? Jadi kalau misalkan nih nggak pakai NPPN, berarti kan kita dapat gaji kita dari endorse, paid promote, itu kan penghasilan kotor, penghasilan bruto. Semuanya dikompil, terus kita harus ngitung biayanya berapa ya, biaya misalkan kita bayar wifi, beli kamera dan sebagainya, itu kan biaya ya. Nah itu dikurangi nih supaya kita mendapatkan penghasilan neto gitu. Penghasilan bersih gitu ya, dalam 1 tahun gitu ya. Penghasilan bersih dalam 1 tahun baru itu dikenakan pajak kan nantinya, dikali tarif lalu mendapatkan pajak berutang gitu. Nah supaya nggak ribet nih, ada yang namanya NPPN ini. Jadi NPPN ini ada tarifnya yang udah ditetapkan pemerintah. Misalkan setahu aku pekerja seni itu 50% tarifnya. Jadi dari 50% dari penghasilan kotor, penghasilan brutonya. Oh, sebelum dikurangi biaya justru. Iya, jadi karena tarif ini supaya kita mendapatkan penghasilan neto. Oke, jadi kita nggak usah influencer gitu, nggak usah capek-capek untuk ngitung biaya apa aja sih yang udah kita keluarkan gitu. Ribet lah, kemarin saya ngonten pengeluaran segini biayanya segini daripada dihitung satu-satu untuk mendapatkan penghasilan bersih neto tadi, mending langsung dikali 50% gitu. Dan ini khusus untuk pekerja bebas gitu ya. Iya, untuk pekerja bebas yang dia melakukan pencatatan bukan pembukuan, dan peredaran brutonya, penghasilan brutonya itu dia kurang dari 4,8 miliar. Dan penghasilan kotor dalam setahun itu kurang dari 4,8 miliar. Ya. Okay. Jadi misalnya 50% gitu kan, dikali penghasilan brutonya 100 juta gitu. Nah, setahun. Terus dikali 50% nih. Dikali 50% berarti penghasilan netonya 50 juta. Oke. Gitu. Jadi penghasilan bersih 50 juta terus dikaliin perhitungan pajak. Dikaliin tarif tadi yang misalkan tarifnya itu yang 5%. Yang 0 sampai 60 juta itu tarif namanya tarif pasal 17 UU PPH, itu ada bracket-bracketnya tuh. Nah, itu
untuk 0 sampai 60 juta itu 5% gitu. Nah, berarti 5% dikali 5 juta, 50 juta ini. Nah, itu hasilnya nanti pajak terutangnya. 2,5 juta ya berarti. Iya, 2,5 juta itu pajak yang harus disetorkan oleh si influencer. Kalau misalkan emang semua pajak penghasilan yang udah dia dapatkan tuh belum dipotong sama perusahaannya. Oke. Gitu. Tapi tadi misalnya penghasilan kotornya itu 100 juta gitu. Itu termasuk nilai-nilai barang endorsement yang belum dipotong pajak oleh brandnya berarti ya? Iya, yang Oke. belum dipotong. Misalnya terima sebenarnya 100 juta tuh dia nerima uang ya 70 juta gitu. Terus juga dia nerima barang senilai 20 juta ya 10 jutanya biaya-biaya lah ya gitu misalnya. Nah, jadi itu tuh mencakup semuanya gitu ya, nggak cuma yang yang didapatkan materi doang gitu ya. Gitu. Oh, Jadi oke. semua penghasilan dari uang tunai ataupun barangnya gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya tadi aku mau bahas sih kalau misalnya penghasilannya udah di atas 4,8 M gitu ya. Nah, itu harus dikurangi biaya-biaya sendiri gitu. Nggak bisa langsung di cut Dikali 50%. Ya dikali 50% gitu. Nggak boleh karena dia penghasilan brutonya udah lebih dari 4,8. Jadi dia nggak boleh pakai NPPN ini. Oke, berarti kalau misalnya 5 miliar gitu penghasilannya dia harus ngurangin sama biaya-biaya yang kalau influencer biaya-biayanya apa aja ya? Misalnya Biaya wifi gitu, Iya. internet gitu. Iya buat konten pastinya kan. Internet, wifi, kamera, Lighting HP, gitu. ponsel lighting ya gitu. Nah, itu jadi harus dihitung sebagai biaya-biaya agar mengurangi penghasilan tadi gitu ya. Jadi penghasilannya semakin kecil jadi persenan pajaknya juga semakin kecil. Nah, itu tax planningnya sedikit ya tips ya. Bisa. Tapi kalau misalnya kalau yang dapat 50 yang di bawah 4,8 juta dan 4,8 M. 4,8 M tapi ternyata biaya dia itu lebih dari 50%. Paham gak maksudnya? Kan jadi rugi. Kalau begitu berarti menggunakan NPPN biar nggak rugi dong. Oke. Misalnya kalau dihitung-hitung misalnya nih, kalau dihitung-hitung penghasilan kotor saya 100 juta. Ternyata biaya-biayanya itu 60 juta, itu nggak mungkin juga nggak sih? Bisa misalnya itu Bisa ya, kita nggak tahu ya. Mungkin influencer banyak biayanya. Kalau misalnya 60 juta kan berarti berarti salah ya tadi ya harusnya ya. Berarti kalau misalnya 60 juta ya udah pakai 60 juta aja karena kan penghasilannya semakin kecil. itu bisa kayak gitu. Iya, bisa. Oke. Kita boleh milih gitu. Mau Kita pakai boleh milih. NPPN atau enggak. Kita boleh milih mau pakai NPPN atau enggak gitu. Kalau misalnya kira-kira saya pengeluaran paling 10% dari penghasilan kotor saya, ya udah enak dipakai 50% kan, jadi semakin banyak potongannya gitu kan. Tapi ternyata wah ini saya dapat 100 juta tapi sebenarnya biayanya besar banget nih, ini sampai 60 juta, akhirnya saya cuma dapat bersih 40 juta gitu ya, nggak nyampe 50%. Mending kita pakai perhitungan yang itu, boleh gitu ya. Iya, boleh. Oke, jadi ada pilihan ya, nggak serta-merta langsung pakai tarif pakai NPPN. tarif. Ya disesuaikan aja dengan kondisi si influencer wajib pajaknya ini gitu. Oke, menarik sih. Jadi pada intinya influencer juga harus paham nih kawan Sam untuk pengenaan pajak terhadap penghasilan-penghasilan yang didapatkan, baik itu penghasilannya berupa materi maupun berupa barang atau endorsement tadi gitu ya. Dan itu juga ada perhitungannya, dihitung juga penghasilan kalian berapa, menggunakan metode yang seperti apa. Jangan lupa untuk dipahami literasi mengenai perpajakannya agar nanti nggak bingung ya ketika ingin lapor pajak atau setor pajak ya. Oke, mungkin tipsnya juga yang terakhir itu ya, jangan lupa kita make sure buat minta bukti potong. Minta bukti potong, kita tanya dulu ini siapa yang bayar pajaknya. Ya, siapa yang tanya pajak? Siapa yang bayar pajak nih? Aku atau brandnya nih, perusahaannya gitu. Oke, supaya nanti nggak salah di akhir tahun. Jadi kalau brandnya yang bayar pajak jangan lupa minta bukti potong, jangan sampai hilang akal. Nanti ketika ingin setor atau lapor pajak sudah tinggal bisa dilihatkan gitu ya Mbak Cila. Ada tips lagi mungkin terakhir buat para influencer? Mungkin bisa dihitung ya penghasilan brutonya supaya bisa tahu nih boleh pakai NPPN apa enggak, karena kan NPPN juga bisa menjadi insentif buat kita sendiri gitu yang tadi udah kita obrolin Mas Givari. Kalau misalnya biayanya lebih kecil boleh nih pakai NPPN supaya penghasilannya nanti semakin kecil. Oke. Pekerja bebas juga berarti termasuk ini ya, freelancer gitu ya? Iya, freelancer itu pekerja bebas. Oke, jadi kayak gitu kawan, tips terakhirnya berarti jangan lupa dihitung penghasilan kotor kalian selama 1 tahun itu berapa, dan jika tidak lebih dari 4,8 miliar gitu ya, boleh pakai NPPN gitu ya, norma
perhitungan penghasilan neto. Oke, mungkin untuk hari ini makasih banget Mbak Cila untuk hadir di Techsem.co Talks gitu ya. Terima kasih buat insight-nya, juga jangan kapok-kapok datang ke sini lagi, kita bahas tentang hal-hal yang lain lah yang lebih menarik juga di kedepannya kemudian hari. Oke kawan Sem, jangan lupa untuk yang memiliki saran mengenai topik apa sih yang ingin dibahas oleh Techsem Talks kedepannya, boleh langsung komentar ataupun hubungi admin di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Oke. Salam semua bisa paham pajak. Bye bye. Bye bye. Kasih Mas Givari. Thank you.